Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, selamat pagi untuk kita semua. Saya Yohana Noperet Regis, nomor induk mahasiswa 204 111 034 dari kelas B, Program Studi Farmasi Universitas Citra Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara menentukan berat jenis. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori berat jenis. Yang kedua, alat dan bahan dalam menentukan teori berat jenis. Yang ketiga, prosedur kerja dalam menentukan berat jenis. Dan yang keempat, hasil dan pembahasan dalam menentukan berat jenis. Baik, pokok pembahasan yang pertama adalah teori berat jenis. Berat jenis adalah tetapan atau konstanta suatu bahan tergantung suhu untuk tubuh padat, cair, dan bentuk gas yang homogen. Berat jenis juga didefinisikan sebagai massa atau berat per volume. Persamaan berat jenis dapat kita lihat pada rumus berat jenis sama dengan massa atau berat yang disimbolkan dengan M per volume atau V. Satuan dalam berat jenis adalah kilogram per desimeter kubik, gram per mililiter, dan juga gram per liter. Berat jenis mempunyai harga atau nilai yang tetap atau konstan pada suatu temperatur dan tidak bergantung pada jumlah bahan cuplikan atau yang sering kita sebut dengan sampel. Ada beberapa alat yang digunakan untuk menentukan berat jenis, yakni piknometer, aerometer, dan juga neraca Westphal. Ada pula alat-alat elektronik lainnya yang digunakan untuk membantu menentukan berat jenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat jenis adalah temperatur, massa suatu zat, dan juga volume suatu zat. Baik, pokok pembahasan yang kedua adalah alat dan bahan. Yang pertama ialah alat. Alat yang digunakan dalam menentukan berat jenis adalah piknometer 25 ml, aerometer 0,7 sampai 0,9, gelas kimia 25 ml, gelas ukur 250 ml, pipet Pasteur, timbangan analitik, dan juga termometer 0 sampai 100 derajat Celcius. Yang kedua ialah bahan yang digunakan dalam menentukan berat jenis. Yang pertama, etanol 96%, pasir kuarsa, air mineral, daun muda, dan juga daun kering. Pokok pembahasan yang ketiga ialah prosedur kerja. Dalam prosedur kerja, terdapat 4 pokok penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah penentuan volume piknometer. Pada penentuan volume piknometer, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ialah timbang piknometer kosong, bersih, dan juga kering. Yang kedua, isi piknometer dengan air mineral yang memiliki suhu 8 derajat Celcius yang sudah diketahui berat jenisnya. Yang ketiga, timbang piknometer yang berisi air mineral pada suhu 20 derajat Celcius. Yang keempat, hitung berat air mineral pada suhu 20 derajat Celcius. Yang kelima, hitung volume air mineral. Volume air mineral harus sama dengan volume piknometer. Lalu, ulangi percobaan tersebut.
Pokok penting yang kedua ialah penentuan berat jenis menggunakan piknometer. Dalam menentukan berat jenis menggunakan piknometer, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama ialah timbang piknometer kosong, bersih, dan kering yang telah diketahui volumenya. Yang kedua, isi piknometer dengan zat cair pada suhu 18 derajat Celcius. Yang ketiga, timbang piknometer yang berisi zat cair tepat pada suhu 20 derajat Celcius. Yang keempat, hitung berat zat cair. Yang kelima, hitung berat jenis zat cair pada suhu 20 derajat Celcius. Dan yang keenam, ulangi percobaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pokok yang ketiga, yakni penentuan berat jenis padatan menggunakan piknometer. Dalam menentukan berat jenis padatan menggunakan piknometer, ada beberapa langkah. Yang pertama ialah timbang piknometer bersih, kosong, dan juga kering yang telah diketahui volumenya. Yang kedua, isi piknometer dengan zat padat hingga piknometer terisi separuh atau setengah. Yang ketiga, timbang piknometer yang berisi dengan zat padat. Yang keempat, tambahkan ke dalam piknometer yang berisi zat padat dengan zat cair yang bersuhu 18 derajat Celcius. Zat cair yang dimasukkan harus sudah diketahui berat jenisnya. Yang keenam, timbang piknometer yang berisi zat padat dan juga zat cair pada suhu 20 derajat Celcius. 5. Menghitung berat zat padat. Yang keenam, menghitung volume zat padat. Dan yang ketujuh ialah menghitung berat jenis zat padat tersebut. Setelah itu, melakukan percobaan ulang. Pokok yang keempat ialah penentuan berat jenis zat cair menggunakan aerometer. Dalam menentukan berat zat cair menggunakan aerometer, terdapat beberapa langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama ialah masukkan ke dalam gelas ukur 25 ml suatu zat cair yang ditentukan pada suhu 20 derajat Celcius. Yang kedua, masukkan hati-hati aerometer. Yang ketiga, baca skala aerometer. Yang keempat, catat berat jenis zat cair tersebut. Baik, berikut ini adalah data hasil pengamatan. Baik, pokok pembahasan yang terakhir adalah pembahasan dari hasil dan data-data yang telah diketahui setelah penentuan berat jenis dari zat-zat tersebut. Untuk zat yang berbentuk liquid, kita dapat mengetahuinya dengan cara penimbangan bobot yang pada piknometer berisi sampel dikurangi bobot piknometer yang kosong. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk padatan, kita dapat melakukannya dengan mencari volume dari padatan dengan melakukan pengurangan volume zat padat yang berisi air dengan zat cair apabila mengisi ruang piknometer. Penentuan berat jenis menggunakan aerometer, kita dapat melihatnya secara langsung pada skalanya. Misalnya pada skala yang mengenai batas meniskus atau cairan etanol.
Pengukuran berat jenis menggunakan aerometer. Jika berat jenisnya menggunakan etanol dicampurkan dengan Aquades, maka konsentrasi etanol akan berbanding terbalik dengan berat jenisnya. Begitu pula sebaliknya. Untuk penetapan berat jenis menggunakan piknometer, maka terlebih dahulu piknometer dibersihkan menggunakan Aquades, lalu dibilas menggunakan alkohol sehingga mempercepat pengeringan piknometer yang kosong tersebut. Pembilasan dilakukan untuk membersihkan sisa dari pembersihan menggunakan Aquades, karena biasanya meninggalkan tetesan pada dinding alat yang dibersihkan. Tetesan pada dinding alat yang dibersihkan dapat mempengaruhi penimbangan pada piknometer yang kosong, sehingga dapat juga mempengaruhi berat jenis pada sampel tersebut. Pembilasan menggunakan alkohol memberikan dampak yang baik karena alkohol mudah mengalir, mudah menguap, dan juga antiseptikum, sehingga keadaan di dalam maupun di luar piknometer dapat hilang dari sisa-sisa yang tidak kita inginkan. Selain itu, menggunakan alkohol juga dapat cepat mengiringkan piknometer. Pada pengukuran berat jenis menggunakan piknometer, dilakukan 2 kali percobaan dengan 2 sampel yang berbeda-beda. Dari sampel tersebut diperoleh hasil yang berbeda-beda pula. Hal ini mungkin dipengaruhi dari piknometer yang tidak dikeringkan benar-benar atau tidak kering benar betul-betul. Oleh karena itu akan dilakukan melalui percobaan selanjutnya. Berikutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa berat jenis dipengaruhi oleh suhu dan komposisinya. Piknometer dapat digunakan untuk mengukur zat-zat dalam bentuk liquid maupun solid, sedangkan aerometer hanya bisa digunakan untuk zat-zat yang berbentuk liquid saja. Pengukuran berat jenis untuk cairan sebaiknya digunakan aerometer karena lebih praktis, di mana kita langsung membaca pada skalanya. Pada saat dicampurkan dengan Aquades, konsentrasi etanol berbanding terbalik dengan berat jenisnya. Jika konsentrasinya besar, maka berat jenisnya akan kecil. Begitu pula sebaliknya. Keuntungan pengukuran bobot jenis menggunakan piknometer ialah mudah dalam pengerjaannya, sedangkan kerugiannya adalah berkaitan dengan ketelitian dalam penimbangan. Jika proses penimbangan menggunakan piknometer tidak teliti, maka hasilnya tidak sesuai dengan literatur. Selain itu, penentuan berat jenis menggunakan piknometer membutuhkan waktu yang lama. Baik, sekian penjelasan saya tentang cara menentukan berat jenis atau bobot jenis menggunakan piknometer dan aerometer. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, selamat pagi untuk kita semua.